Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Masud dengan NIM 44114190067. Kali ini saya akan melakukan praktikum genetika dengan judul pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg. Pada tujuan kali ini, yang pertama yaitu mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Yang kedua yaitu menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. Nah, untuk alat bahannya di sini, yang pertama ada kancing-kancing genetika yang saya ganti dengan kertas warna hijau dan putih dengan perbandingan 2:3. Yang kedua ada 2 kotak untuk tempat pada kertas-kertas genetika ini. Selanjutnya yaitu prosedur kerjanya. Yang pertama-tama yaitu masukkan perbandingan kertas 2:3. Kali ini saya memasukkan kertas putih 20 dan kertas hijau 30 per gelas. Jadi 20 sama 30 kertas hijau, dan ini 20 kertas putih dan 30 kertas hijau. Kertas hijau di sini sebagai A besar dan kertas putih sebagai A kecil. Langkah selanjutnya yaitu ambil secara random dengan menutup mata kertas yang ada di botol atau di gelas. Ya, saya menemukan kertas putih 2, berarti A kecil. Langsung kita kembalikan lagi ke gelas dan kita catat. Kita lakukan kembali. Nah, selanjutnya saya menemukan kertas hijau 2, yang berarti A besar. Kita kembalikan lagi dan kembali dicatat. Lakukan lagi. Kembali lagi mendapatkan kertas putih jadi A kecil. Kita kembalikan lagi dan kita catat. Lakukan sebanyak 100 kali. Baik, setelah diambil sampel sebanyak 100 kali, ditemukan bahwa jumlah A besar sebanyak 32, jumlah A besar A kecil sebanyak 44, dan jumlah A kecil sebanyak 24. Dijumlah sama dengan 100 kali. Sekarang menghitung frekuensi alel A besar, di mana rumusnya yaitu alel A besar ditambah setengah dari alel A besar A kecil per 100 sama dengan 32 ditambah setengah dari 44 per 100 sama dengan 32 tambah 22 per 100, ditemukan hasil 0,54. Frekuensi alel A kecil sebanyak 24 plus setengah dari alel A besar A kecil per 100, di mana ada 24 tambah 22 per 100 sama dengan 0,46, di mana frekuensi alel A besar ditambah frekuensi alel A kecil sama dengan 1. Selanjutnya menghitung X hitung dari alel A. X hitung ini di mana ada D itu O kurang min E kurangi E, di mana O itu adalah frekuensi alel A besar yaitu 0,54 dan E sama dengan 3. Di sini ditemukan min 2,46. Terus rumus hitung X2 hitungnya yaitu D kuadrat per E sama dengan 2 min 2,46 kuadrat dibagi 3 sama dengan 6,49 dibagi 3, ditemukan hasil 2,16. Yang selanjutnya yaitu menghitung X hitung alel A kecil, di mana D sama dengan O min E, di mana O nya adalah frekuensi alel A kecil dikurangi 2 sama dengan min 1,54. Untuk rumus X hitungnya yaitu D kuadrat min E sama dengan min 1,54 kuadrat dibagi 2 sama dengan 2,37 per 2, ditemukan hasil
sebanyak 1,18. X hitung sama dengan X kuadrat hitungan alel A besar ditambah X2 hitungan alel A kecil, dimana 2,16 dari X kuadrat hitung alel A besar ditambah X kuadrat hitung alel A kecil 1,8 ditemukan hasil 3,64. Di sini X2 tabelnya sebagai tentukan yaitu 3,84. Selanjutnya yaitu di mana X2 hitung itu lebih kecil daripada X2 tabel. Ini menunjukkan bahwa adanya kesetimbangan Hardy-Weinberg. Jadi kesimpulannya yaitu 1. Hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg mengatakan frekuensi alel dominan dan alel resesif suatu generasi akan tetap sama pada generasi setelahnya. Pada keadaan populasi yang seimbang, pada prinsip keseimbangan genetik populasi Hardy-Weinberg adalah populasi harus berukuran besar, perkawinan terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi, migrasi, dan genetic drive, dan tidak terjadi seleksi alam. Yang kedua, yaitu hasil uji kesetimbangan Hardy-Weinberg pada praktikum kali ini dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip dari saya, yaitu frekuensi alel A sebesar 0,54 dan frekuensi alel A kecil sebanyak 0,46, sedangkan frekuensi genotip A besar sebesar 32%, genotip A besar A kecil sebesar 44%, genotip A kecil sebesar 24%. Yang ketiga yaitu dengan analisis menggunakan uji kuadrat diperoleh hasil X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, yaitu dimana hasilnya yaitu 3,64 lebih kecil daripada 3,84. Hal ini menunjukkan adanya data pengamatan yang tidak menunjukkan penyimpangan dari nisbah yang diharapkan menurut hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.